Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dan saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga kita selalu dirahmati Allah, dimuliakan Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan mengaji dan mengkaji satu kitab yang dikarang oleh ulama yang masyhur, Syekh Syihab Al-Qulyubi. Nama kitabnya An-Nawadir. Ini adalah satu kisah tentang mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang berkaitan dengan pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Wal'iyadzubillah. Hukiya annahu kana li rajulin min bani Israil zawjatun min ajmali nisa'i zamaniha wa huwa mughrimun biha famatat falazama qabraha zamanan tawilan. Diceritakan ada seorang laki-laki dari golongan Bani Israel. Ia memiliki seorang istri yang paling cantik di antara wanita-wanita pada zamannya. Lelaki ini sangat cinta kepada istrinya, cinta yang luar biasa, sehingga pada satu waktu istrinya ini sudah meninggal, maka yang dilakukan sedih berkepanjangan, sampai-sampai dia diam di kuburan istrinya dengan waktu yang cukup lama. Famarra alaihi sayyiduna Isa alaihi salam fara'ahu yabki faqala lahu ma yubkika. Kemudian Nabi Isa alaihi salam kebetulan lewat di kuburan itu dan melihat lelaki itu dalam kondisi menangis. Nabi Isa mengatakan, ma yubkika, perihal apa yang membuatmu nangis seperti ini? Kok cengeng sekali, gitu kan kira-kira. Faqassa alaihi khabarahu. Lantas lelaki ini menceritakan kejadiannya. Istriku yang sangat saya cintai, Nabi Isa, telah meninggal dunia. Saya sangat berduka. Oh begitu. Faqala atuhibbu an uhyiha laka. Nabi Isa menanyakan, apa kamu suka, senang kalau andai saja saya menghidupkan istrimu untukmu? Qala na'am. Ya Nabi Isa, tentu sangat senang. Fada'a Isa alaihi salam sahibal qabri fakhraja lahu abdun aswad wan naru takhruju min manakhirihi wa ainaihi wa manafidihi. Kemudian Nabi Isa alaihi salam memanggil orang yang ada di dalam kuburan. Maka keluarlah seorang hamba yang warna kulitnya hitam. Berarti jelek. Belum tentu. Bisa jadi cuman hitam. Kondisinya bagaimana? Kondisinya ternyata dia sedang menerima azab dari Allah, azab kubur. Hidungnya keluar api, jadi kedua matanya juga keluar api, dan lubang-lubang yang lain semacam kuping, zubur atau kubul. Tapi alhamdulillah, si hamba atau budak hitam ini ternyata langsung bilang, la ilaha illallah Isa ruhullah. Dia mengucapkan persaksian. Bisa jadi ini syahadatnya pada waktu zamannya Nabi Isa. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau dulu waktu Nabi Isa, la ilaha illallah Isa ruhullah. Jadi dia masuk Islam. Begitu ya kira-kira. Faqala sabar rajul, ya Nabi Allah,
laisa hadzal qabra bal huwa hadza. Salah, yang dihidupkan Nabi Isa salah. Wahai Nabi Allah, Nabi Isa, ini bukan kuburan istri saya. Kuburan istri saya yang ini, dengan mengisyarahkan wa asyara ila qabrin akhar. Si lelaki ini mengisyarahkan itu dengan tangannya, itu istri saya. Faqala lil aswad irji makanaka fasaqata maitan fawarahu at-turab. Oh, kalau begitu kamu budak kembali ke tempatmu. Otomatis hamba ini mati seketika dan masuk ke liang lahat dan ditutupi oleh tanah itu otomatis. Summal tafat ilal qabril akhar wa qala kum ya sahibah hadzal qabri biidznillah. Kemudian Nabi Isa menoleh pada kuburan yang ditunjuk oleh si lelaki tadi dan mengatakan, kum, berdirilah wahai orang yang ada di dalam kuburan dengan izin Allah. Fanshaqqa al-qabru wa kharajat minhu imra'atun tunaffidhu turab ala an ra'siha. Setelah beliau Nabi Isa alaihi salam mengatakan perintah berdirilah, maka yang terjadi lagi-lagi mukjizat. Kuburan itu terbelah dan keluarlah seorang wanita yang mengurai-uraikan debu yang ada di kepalanya. Faqala ar-rajul hadhihi zaujati ya ruhallah. Nah, kata si lelaki tadi, ini baru istri saya Nabi Isa. Faqala khudha fa'akhadhaha summan sarafa fa'adrakahu an-nawm fil waqti. Ya sudah, kata Nabi Isa, ya sudah, kalau itu memang istrimu, ambil dan bawa pulang. Nah, akhirnya pulang, sampai di rumah si lelaki ini ingin tidur. Faqala laha inni qad qatalani as-sahru ala qabrika wa uridu an akhudha li rahatan. Lelaki ini mengatakan pada istrinya, tahu nggak yang saya ini hampir mati di kuburanmu, menunggu, begadang, sedih, nangis. Nah, sekarang saya ingin istirahat. Faqalat lahu if'al. Kata istrinya, ya sudah, lakukan. Fawadha'a ra'sahu ala fakhdhiha wa nama. Wa bainama huwa kadzalik id marra biha ibnu Malik min ajmali ahli zamanihi dzatan wa hay'atan ala jawadin hasanin. Maka kemudian si lelaki ini meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya dan tertidur. Sementara dia sedang tidur, lewatlah, ada pangeran lewat. Pangeran itu ya paling ganteng, paling cakep di zaman itu. Postur tubuhnya keren, perilakunya juga bagus, dermawan, pokoknya lelaki idaman lah. Falamma ta'allaqa qalbuha bihi fa'alqat ra'sa zawjiha 'alal ardi wa qamat ilaihi. Nah, ini sangat menyakitkan pada saat hatinya si istri ini ada rasa tertarik kepada si pangeran tadi yang sedang lewat. Ternyata kepalanya langsung dijatuhkan dan berdiri menuju pangeran tadi, pangeran cakep tadi. Falamma ra'aha ta'allaqa biha faqalat lahu khudni fa'ardafaha khalfahu wasar. Melihat kesempatan emas itu, si
Pangeran tadi melihat istrinya lelaki itu ada rasa tertarik. Kemudian si istri tadi mengatakan, "Khudni, ayolah bawa saya." Ya dibawa sama pangeran tadi. Wastaiqadha zawjuha falam yajidha faktafa asaraha fa adrakaha faqala ya ibna malik ya ibnal malik hadhihi zawjati fakhalli anha. Si lelaki tadi tiba-tiba bangun, habis jatuh, ditinggal sama istrinya karena dibawa oleh pangeran cakep tadi. Saking capeknya, dia tidak sadar kalau dia ditinggal istrinya. Dia sadar, tahu-tahu sudah tidak ada istrinya. Akhirnya dia mencari, melalui jejaknya dicari informasi kemana. Akhirnya dia menemukan. Setelah menemukan, ternyata dia sedang bersama pangeran. Ya ibna malik hadhihi zaujati. Hei, wahai pangeran, ini istri saya, kembalikan pada saya. Fa'angkarathu wa qala lahu ana jariyatu ibnil malik. Faqala ibnul malik aturidu an taghira an jariyati. Namun apa yang terjadi, ternyata istrinya tidak mengakuinya. Dia ingkar. Hei, kamu bukan suami saya. Saya ini budak perempuan pangeran ini. Pangeran ini juga menanggapi, aturidu antaghira, apakah kau cemburu dengan budak perempuanku? Faqala lahu ar-rajul wallahi innaha zaujati wa inna sayyidana Isa alaihi salam ahyaha li ba'da mautiha. Lelaki ini mengatakan, demi Allah pangeran, ini adalah istriku. Nabi Isa alaihi salam telah menghidupkannya untukku setelah kematiannya. Sudah terjadi perdebatan, tidak bisa, ini adalah budak saya. Mungkin begitu ya, kurang lebih. Fabainamahum kadzalik wa idzan Isa alaihi salam biizaihim. Terjadi perdebatan seperti itu, tiba-tiba Nabi Isa alaihi salam berada di hadapan mereka bertiga untuk mengadili. Si lelaki tadi mengatakan, ya ruhallah amma hadhihi zaujati allati ahyaitaha li. Si lelaki tadi mengatakan kepada Nabi Isa, wahai ruhallah, apakah ini istriku yang telah engkau hidupkan untukku? Qala na'am. Nabi Isa menjawab, iya betul, itu istrimu yang waktu itu saya hidupkan. Faqalat ya ruhallah innahu kadzabun. Istrinya tidak terima. Wahai Nabi Isa, dia itu pembohong. Saya bukan istrinya. Ana jariyatu binil malik. Saya hambanya pangeran ini. Faqala laha ama antillati ahyaituka biidnillahi ta'ala. Nabi Isa mengatakan kepada si perempuan tadi, apakah engkau seorang wanita yang pernah saya hidupkan dengan izin Allah? Faqalat la wallahi ya ruhallah. Masya Allah. Perempuan itu menjawab, tidak, demi Allah wahai Nabi Isa, bukan saya. Akhirnya Nabi Isa memberi ketegasan. Faqala laha
ruddi alaina ma a'tainaki. Ya sudah, sekarang kamu kembalikan apa yang sudah pernah saya berikan kepadamu, kata Nabi Isa kepada istrinya lelaki itu. Fasaqatat maitatan, mendadak istri itu mati. Faqala Isa alaihi salam, man arada ay yanzura ila syahsin mata kafiran fa uhiya fa amana wa mata mu'minan falyanzur ila dzalikal aswad. Nabi Isa mengatakan, barang siapa yang ingin melihat seseorang yang mati dalam keadaan kafir, kemudian saya hidupkan lantas beriman dan mati dalam keadaan iman, maka lihatlah budak yang hitam tadi itu. Yang pertama dihidupkan, ternyata keluar Abdun Aswad, hamba hitam. Dia tadi kan bersaksi, awalnya mati kafir. Dia setelah dihidupkan karena melihat Nabi Isa dan kenyataan azab di dalam kubur, langsung iman kepada Nabi Isa dan mengucapkan syahadat, la ilaha illallah Isa ruhallah, Isa ruhullah. Dilanjutkan oleh Nabi Isa, wa man arada ayyanzura ila syahsin mata mu'minan fa ahyahullah fakafara wa mata kafiran falyanzur ila hadhil mar'ah. Dan barang siapa yang ingin melihat seseorang yang mati dalam keadaan iman, kemudian Allah hidupkan lagi, lantas dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka lihatlah perempuan ini pengkhianat. Dia tidak mengakui suaminya, dia juga tidak mengakui bahwa dia dihidupkan oleh Nabi Isa. Masya Allah, luar biasa. Waliyadzubillah, semoga istri-istri kita meskipun tidak mengalami kejadian yang luar biasa seperti ini kan mukjizat. Sudah sangat tidak mungkin, tapi dalam kehidupan yang sekarang tidak perlu mati. Mudah-mudahan dari hidup sampai mati istri-istri kita tetap setia, tidak berkhianat seperti yang ada dalam cerita ini. Setelah kejadian itu, istrinya sudah mati lagi dalam keadaan kafir, maka si lelaki tadi bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Wa kharaja ilal barari ya'budullaha fiha hatta mata rahimahullah. Hingga kemudian si lelaki tadi keluar menuju tempat ibadah dan beribadah kepada Allah hingga ajal menjemputnya. Rahimahullah, semoga Allah merahmati, memberi rahmat kepada lelaki yang dikhianati tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.